Nah, untuk itu tentunya kita juga harus identifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mungkin muncul, ancaman-ancaman apa yang mungkin terjadi selama berlangsungnya dua kegiatan itu. Pada saat kegiatan perayaan Natal dan juga Tahun Baru, tentunya akan diiringi dengan peningkatan kualitas kegiatan masyarakat. Persiapan-persiapan dalam rangka menyambut kegiatan Natal itu juga sangat banyak. Tidak hanya umat Nasrani, di luar Nasrani pun juga pasti akan ada peningkatan kualitas kegiatan dan juga kuantitas kegiatan itu sendiri. Apalagi nanti di Tahun Baru pasti akan banyak kegiatan-kegiatan baik pribadi, keluarga, kelompok ataupun kegiatan-kegiatan publik yang akan diselenggarakan. Tentunya peningkatan kualitas masyarakat itu juga harus didukung dengan ketersediaan baik secara material maupun imaterial. Banyaknya nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut tentunya berimbas pada peningkatan ketersediaan 9 bahan pokok. Seperti saya sampaikan tadi, kualitas kegiatan di dua agenda besar ini harus berkualitas. Kalau masih banyak kekurangan sana-sini, tentunya kegiatan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masing-masing yang merayakan. 9 bahan pokok ini nanti akan kita lihat. Kita akan minta informasi dari rekan-rekan yang terkait dengan penyediaan atau ketersediaan sembako ini. Demikian juga lalu lintas orang, lalu lintas barang pasti juga akan meningkat. Itu tentunya akan berpengaruh juga terhadap pasokan bahan bakar minyak maupun juga kebutuhan gas untuk rumah tangga. Ini juga nanti perlu silakan Bapak, perlu kita persiapkan sehingga semua lalu lintas orang dan barang itu bisa berjalan dengan lancar juga. Pasokan listrik itu juga nanti tentunya perlu kita support secara full. Dalam kondisi biasa normal tanpa adanya peningkatan aktivitas kehidupan masyarakat, kita masih sering mengalami pasokan listrik yang kurang. Bahkan ada beberapa kali terjadi pemadaman bergiliran. Nah, tentunya ini rekan-rekan yang terkait dengan penyediaan tenaga listrik juga harus bisa mempertimbangkan penyiapan yang lebih dari biasanya, karena nanti pasti kebutuhan listrik itu juga akan banyak, baik untuk kegiatan formal maupun kegiatan informal. Demikian pula rekan-rekan yang bergerak di bidang IT. Kebutuhan sarana internet nanti juga akan meningkat. Saya kurang tahu ini yang saya rasakan 1 bulan terakhir ini di Palu ini sulit sekali kita komunikasi. Kita telepon melalui jalur WA itu juga sulit sekali. Mungkin bandwidth-nya yang tersedia di Palu ini terbatas atau seperti apa, nanti kita juga ingin mendapatkan masukan. Bahkan telepon biasa, jalur biasa saja sudah sebulan ini kita rasakan sulit sekali, putus-putus. Ini tentunya juga harus disikapi secara dini. Dari berbagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan, di situ tentunya juga ada potensi-potensi kerawanan, khususnya di kegiatan menjelang dan pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Kerawanan utama yang memang menjadi label di Provinsi Sulteng ini tentunya adalah aksi teror. Seperti kita ketahui kemarin kejadian Sigi itu begitu mendunia dampaknya, dan sampai sekarang juga masih belum terhapus, masih banyak berita-berita yang terkait dengan kejadian atau aksi teror itu.
karena memang di situ juga dititipkan pesan konflik antar agama. Sasarannya juga dipilih, jadi sekali melakukan aksi beberapa sasaran itu dari sisi mereka berhasil mengirimkan pesan. Pesannya adalah pesan teror kepada seluruh masyarakat. Itu tetap akan menjadi ancaman utama baik kegiatan Natal maupun tahun baru nanti. Kemudian juga masih terkait dengan aksi teror ini, kalau kita bicara kalender Kamtibmas secara lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini, periode November akhir sampai dengan Desember ini memang sudah menjadi agenda bagi mereka. Itu adalah waktu untuk amaliyah. Waktu-waktu memang yang sudah dipersiapkan secara rutin untuk melaksanakan aksi teror. Dan momen yang paling menarik, karena yang namanya aksi teror itu harus bisa memberikan tekanan secara massal, secara psikis, secara massal dan masif. Tentunya akan dipilih momen-momen yang sangat penting. Natal dan Tahun Baru adalah momen yang sangat penting dan sangat diperhitungkan dari para pelaku itu untuk melaksanakan aksi-aksi teror. Sebagai gambaran umum, sekarang memang untuk DPO MIT yang selama ini melakukan aksi teror di wilayah Sulawesi Tengah, tapi sebetulnya hanya di seputaran Kabupaten Poso dan juga hanya di 3 kecamatan, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan seputaran yang berbatasan dengan Sigi maupun dengan Parigi Motong, khususnya di daerah Sausu. Posisi mereka termonitor dari aksi yang terjadi di Sigi kemarin, berada di seputaran itu, dan saat ini kami dari kepolisian sangat intensif melakukan pengejaran, melakukan penyekatan, bahkan kegiatan pengejaran ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda. Semenjak kejadian kemarin di Sigi Meletus sampai dengan sekarang, beliau belum kembali bergabung dengan pasukan Brimob, bergabung dengan teman-teman dari TNI, melakukan penyekatan dan pengejaran pelaku teror. Kita juga sudah didukung dari pusat, baik dari Mabes TNI, dari Mabes Polri, bahkan atensi dari Bapak Presiden. Sudah ada penambahan perkuatan, khususnya dari pasukan elit TNI dan juga peralatan-peralatan dari TNI AU, peralatan-peralatan yang berbasis teknologi. 2 minggu terakhir kemarin banyak disupport ke Satgas Operasi Tinombala, yang diharapkan semuanya itu bisa mengisolir ruang gerak mereka, menyempitkan dengan perimeter yang sudah kita buat, dan sekarang tinggal berburu dengan waktu saja. Mohon doanya agar semuanya bisa cepat kita tuntaskan. Namun demikian juga dengan semoga dengan tertangkapnya 11 pelaku DPO MIT ini bukan berarti ancaman teror yang terjadi di Sulawesi Tengah ini selesai. Karena masih banyak simpatisan, masih banyak pendukung dari para pelaku teror ini yang berada di bawah. Seyogianya untuk menuntaskan ancaman terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah ini ada 2 operasi. Yang pertama Operasi Tinombala yang sedang kita gelar ini, yang fokusnya adalah melakukan penegakan hukum, pengejaran dan penangkapan terhadap 11 DPO MIT. Itu fokusnya memang itu. Seyogianya juga harus diimbangi dengan operasi deradikalisasi dan kontraradikalisasi terhadap kelompok-kelompok simpatisan dan pendukung ini. Namun karena dari sisi internal sendiri, dari kami, dari institusi Polri dan juga dari teman-teman TNI, saat ini masih hanya bisa mengalokasikan sumber daya personel
anggaran dan juga peralatan untuk mengutamakan prioritas yang utama, yaitu pengejaran DPO MIT. Kita harapkan dengan upaya yang sangat intensif itu, aksi-aksi mereka tidak akan mengganggu dari rekan-rekan kita dan seluruh warga masyarakat merayakan perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Demikian pula masih ada potensi-potensi isu SARA yang dikedepankan, meskipun ya alhamdulillah sekarang pelaksanaan pilkada, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, tahap pemungutan suara sudah selesai. Sekarang tinggal tahap akhir penghitungan suara. Sampai sejauh ini alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan yang penting alhamdulillah semuanya berjalan dengan sehat. Kekhawatiran-kekhawatiran TPS ataupun agenda pilkada ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 alhamdulillah tidak terbukti. Tentunya hal ini tidak terjadi begitu saja. Ini merupakan upaya kita bersama, upaya dari pemerintah dan tentunya upaya dari masyarakat dan juga para petugas yang terkait dengan pilkada ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sejauh ini kalau tidak salah hari ini sudah 2.662-an kalau tidak salah. Meninggal mungkin sudah 91. Semoga di kurun waktu akhir tahun ini dan juga awal tahun depan sudah akan dimulai suntikan terhadap vaksin. Tentunya ini akan lebih bisa menjaga kesehatan masyarakat dan juga tingkat penyembuhan bisa lebih tinggi, tingkat penyebaran bisa ditekan. Itu beberapa kerawanan-kerawanan yang mungkin perlu kita sikapi bersama di dalam kesempatan itu, di dalam kesempatan ini. Khusus untuk pelaksanaan Natal tentunya nanti kami mohon kerjasamanya dengan pengurus-pengurus gereja dan para tokoh agama. Kita nanti akan secara bersama-sama melakukan pengamanan sebelum kegiatan dimulai, pada saat kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan dimulai. Itu nanti kita setiap akan ada agenda kegiatan, kita akan berlakukan SOP seperti itu. Tentunya kami dari TNI dan Polri nanti hanya sebatas melakukan sterilisasi dan juga melakukan pengamanan, dan untuk di lingkungan internal tempat kegiatan atau tempat ibadah nanti secara sepenuhnya kita percayakan kepada pihak pengurus gereja. Kemudian juga nanti di dalam pelaksanaan perayaan Tahun Baru kita harapkan, kalau dari internal Polri sendiri sudah ada perintah untuk tidak mengeluarkan izin keramaian. Itu salah satu upaya preventif agar perayaan-perayaan di Tahun Baru ini tidak menjadi klaster baru. Mungkin tidak akan langsung muncul di tanggal 1, tanggal 2 itu, tapi proses penularannya bisa di tanggal itu. Akan perlu waktu atau masa inkubasi. Apakah perayaan Tahun Baru itu nanti merupakan klaster, kita lihat setelah 7-14 hari. Nanti secara teknis mungkin dari kesehatan yang lebih paham. Untuk itu benar-benar kami mohon dukungan, kami mohon kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk bisa bersama-sama, untuk bisa bahu-membahu mengamankan dua agenda besar ini dan juga memberikan pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, sesuai dengan domainnya masing-masing, sehingga masyarakat bisa merayakan dua agenda ini dengan aman, lancar, tertib, dan nyaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, dalam kesempatan ini nanti kita ingin harapkan ada masukan-masukan dan juga ada laporan-laporan kesiapan dari masing-masing instansi yang memang ada korelasinya dengan kegiatan perayaan Natal dan Baru. Tidak-tidaknya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dengan pelaksanaan rakor ini sudah tahu
kegiatan apa yang secara umum akan kita hadapi, kemudian potensi ancaman apa yang bisa terjadi, dan tentunya sama-sama mari kita rumuskan konsep pengamanan, konsep pelayanan yang sinergi antara TNI Polri dengan seluruh komponen yang ada, semuanya itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada pendapat opini saya yang tidak sama. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan selanjutnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.